Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikari Udiastini dengan NIM 2211031258. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Berkembangbiak adalah salah satu ciri makhluk hidup yang bertujuan untuk mempertahankan jenisnya, termasuk juga tumbuhan yang memiliki kemampuan untuk berkembang biak yang disebut dengan reproduksi. Reproduksi tumbuhan adalah suatu proses memperoleh organisme baru yang sesuai dengan sel induknya. Reproduksi pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putih. Serbuk sari adalah alat reproduksi jantan dan kepala putih adalah alat reproduksi betina pada tumbuhan. Artinya, perkembangbiakan generatif ini dapat terjadi melalui perkawinan. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putih. Jika prosesnya berhasil, maka akan menghasilkan serbuk sari. Kemudian, butir-butir serbuk sari akan masuk ke bakal biji. Pada bakal biji akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah proses meluburnya sel jantan dan sel betina. Setelah selesai proses penyerbukan, maka akan menghasilkan bakal buah. Selain itu, ada beberapa cara dalam proses penyerbukan, yaitu yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putih berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Yang kedua yaitu penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Serbuk sari terbang ke kepala putih di bunga yang lain. Yang ketiga yaitu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga dan tanaman lain, tetapi pohon atau pohon ini selalu dalam jenis yang sama. Yang ketiga yaitu penyerbukan basta. Penyerbukan terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga lain serta tanaman lain dengan spesies tanaman yang berbeda. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa proses penyerbukan atau perkawinan. Pada tanaman, perkembangbiakan vegetatif bisa dilakukan secara alami dan buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan ini tidak melalui perkawinan atau penyerbukan, namun perkembangbiakan ini dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga tumbuhan lain. Ada beberapa cara dalam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman baru tumbuh. Tunas biasanya berasal dari batang, daun muda, buah, atau bunga yang menjanjikan. Contoh perkembangbiakan tumbuhan bertunas terjadi pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. Kedua yaitu spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Contoh tumbuhan berspora adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Yang ketiga yaitu umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Contoh tanaman yang menggunakan umbi lapis untuk pembibitan antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lainnya. Yang keempat yaitu umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang terdapat di dalam tanah. Contohnya yaitu kentang, ubi jalar, talas, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu umbi akar. Umbi akar merupakan contohnya yaitu singkong, lobak, wortel. Yang keenam yaitu akar tingkal. Akar tingkal ini biasa disebut rimpang. Berarti perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, kunyit, temulawak, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu gerage. Gerage adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan modifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa disebut cabang di batang.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan gerage atau stolon antara lain stroberi, rumput teki, dan lain sebagainya. Kira buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok adalah proses mengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cangkok ini akan membuat batang memiliki akar. Tanaman yang dapat ditanam dengan cara cangkok biasanya memiliki biji dikotil. Dikotil adalah tumbuhan yang memiliki unsur kayu. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas cangkok adalah mangga, jambu air, sawo, jeruk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakkan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Okulasi dilakukan untuk menghasilkan sifat tanaman yang terbaik. Tanaman yang diperbanyak dengan cara okulasi adalah kakao, karet, mangga, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada kopulasi, adalah kegiatan menggabungkan batang bawah dengan batang atas yang dapat berkembang biak dengan cara kopulasi meliputi kopi, durian, singkong, tomat, terong, dan mangga. Yang keempat yaitu ada stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Tumbuhan bersifat tetipotent, yaitu memotong untuk membentuk sel lain. Sel-sel lainnya lengkap dan menyerupai orang tuanya. Cara stek ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu stek batang, stek daun. Yang ketiga yaitu stek akar. Saya akan memberi contoh yaitu cara mencangkok. Tanaman yang saya gunakan yaitu jambu kristal. Langkah pertama yaitu mengupas kulit kayu kurang lebih 5 cm. Langkah kedua yaitu membersihkan kambium pada batang tanaman. Langkah ketiga yaitu membungkus batang tanaman dengan plastik yang sudah berisi tanah, kemudian ikat dengan tali. Saya akan memberi contoh cara stek pada alpukat. Langkah yang pertama yaitu bersihkan daun dari batang. Langkah yang kedua yaitu kupas kulit bagian bawah batang. Langkah yang ketiga yaitu potong batang bagian bawah sehingga berbentuk runcing, kemudian tambahkan bawang merah. Bawang merah berguna untuk merangsang pertumbuhan stek batang. Langkah yang terakhir yaitu tempatkan batang tanaman ke dalam polybag.